Amerika kembali mengutus delegasi untuk berkunjung ke Taiwan tanggal 1 Maret. Delegasi ini dipimpin oleh mantan Kepala Staf Gabungan, mantan Wakil Menteri Pertahanan, mantan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, mantan Direktur Senior Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih untuk urusan Asia, mantan Direktur Senior Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, dan anggota ini mencakup Partai Demokrat dan Republik dan semuanya merupakan mantan pejabat keamanan nasional tingkat tinggi. Presiden Tsai Ing-wen dijadwalkan bertemu dengan delegasi ini tanggal 2. Lewat pertemuan ini diharapkan kedua belah pihak dapat terus mempererat hubungan antara Amerika dan Taiwan bersama-sama menjaga perdamaian regional dan melanjutkan upaya perdamaian global. Hal ini menunjukkan solidaritas kuat antara Taiwan dan Amerika, terutama pada situasi genting yang dialami Ukraina saat ini. 意思是说，美国还是非常重视台湾的一个安全，还有台海形势的一个和平稳定。当然也会向区域里面包括像北京或像区域里面的其他的国家显现说，我们是非常重视印太地区的这个一举一动。 Mantan Menteri Luar Negeri Amerika juga akan mengunjungi Taiwan dari tanggal 2 hingga 5 Maret. Selain bertemu dengan Tsai dan menerima jamuan makan dari Wakil Presiden William Lai, ia juga akan memberikan pidato tertutup dan bertukar pendapat dengan kalangan politik, bisnis, dan akademis Taiwan. Taiwan mencatat 4 kasus positif lokal dan 40 kasus dari luar negeri pada 1 Maret. Hong Kong tengah dilanda pandemi gelombang kelima dengan penambahan 34.466 kasus positif tertinggi selama ini dan 87 kasus meninggal tanggal 28. Total penderita mencapai 200.000 orang, melampaui 108.000 kasus di Tiongkok tanggal 26. Pusat Perlindungan Kesehatan memprediksi angka ini masih belum mencapai titik kulminasinya. Rusia terus melancarkan serangan kepada Ukraina. Walau Ukraina tidak memiliki batalion memadai, tentangan kuat mereka berhasil mencegat kendaraan lapis baja Rusia untuk menembus Kiev. Namun kota terbesar kedua yakni Kharkiv menderita serangan rudal menyebabkan 7 orang tewas dan 44 lainnya cedera. Menurut sebuah video yang dirilis Kementerian Pertahanan Ukraina, pasukan Ukraina menghancurkan sebuah sistem rudal udara Rusia yang dikendalikan dari darat. Saat ini Kiev dan kota lainnya masih dapat dipertahankan dan konfrontasi sengit sedang terjadi di Bandara Hostomel yang berada di bagian barat Kiev. Selain itu, gambar satelit Maxar menunjukkan adanya konvoi ratusan kendaraan lapis baja, tank, dan artileri di jarak 17 km dari pusat kota Kiev serta tanda-tanda pertempuran yang terjadi di luar Kiev. Berdasarkan laporan kantor berita BBC, Rusia telah menguasai hampir sebagian besar teritori Ukraina. Ukraina dan Rusia mengadakan dialog di perbatasan Belarusia. Ukraina menuntut gencatan senjata dan penarikan pasukan Rusia. Rusia berharap dapat mencapai kesepakatan sesuai kepentingan kedua belah pihak. Namun selain menyatakan negosiasi selanjutnya akan diadakan beberapa hari kemudian, babak pertama dialog ini tidak mencapai mufakat. Otoritas Ukraina mengimbau warga setempat merekayasa bom Molotov. Saat ini, pabrik bir telah menghentikan produksi untuk beralih membuat bom Molotov. Sekitar 400.000 orang telah melarikan diri ke negara tetangga. Uni Eropa memprediksi lebih dari 7 juta warga Ukraina kini terlantar dan mengimbau setiap warga memperluas sarana untuk menampung para pengungsi ini. Menghadapi serangan Rusia, Presiden Ukraina secara resmi mengajukan permohonan bergabung dalam Uni Eropa pada Senin malam yang ditandatangani oleh Perdana Menteri dan Ketua DPR. Banyak negara mengumumkan larangan terbang maskapai Rusia di zona udara mereka. Swiss yang selama ini berpegang pada prinsip netralitas juga akhirnya mengumumkan beranjak dari status tersebut pada Senin malam dan bergabung dalam jajaran pemberi sanksi bagi Rusia. Sementara aset valuta asing Rusia sebesar 630 miliar dolar Amerika juga dibekukan. Bank terbesar Rusia, Bank Deposito Federasi Rusia mungkin akan menutup cabang mereka di Eropa. Nilai tukar rubel terhadap dolar Amerika anjlok hingga 40%. Rusia mengumumkan kenaikan suku bunga dan menghentikan sementara transaksi saham. Perusahaan minyak BP dan Shell, Bank HSBC dan perusahaan pesawat charter terbesar di dunia dan perusahaan energi Norwegia akan menarik diri dari pasar Rusia. Selain embargo ekonomi, Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional dan Liga Eropa juga mengumumkan larangan partisipasi tim nasional dan klub sepak bola Rusia dalam liga kompetisi mereka pada hari Senin. Kendati demikian, ada banyak warga Rusia yang menentang pengiriman pasukan dan demo anti-perang terjadi di mana-mana. Lebih dari 51 kota bergabung dalam protes anti-perang pada hari Minggu dan sekitar 6.000 demonstran telah ditangkap selama beberapa hari terakhir.